Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Masyudi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode yang ada pada sistem pengambilan keputusan atau SPK, yaitu metode Analytical Hierarchy Process atau disingkat AHP. Langsung saja ke materi awal, yaitu apa itu metode AHP. Jadi AHP itu dikembangkan oleh Profesor Thomas L. Satie pada tahun 1970 untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks di mana data dan informasi statistik dari masalah yang dihadapi sangat sedikit. AHP merupakan metode pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah kriteria dan alternatif yang dipilih berdasarkan pertimbangan semua kriteria terkait. Berdasarkan dari Satie 2004. AHP adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan dengan multiple kriteria atau banyak kriteria. Lalu AHP itu merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan skala rasio dari perbandingan pasangan yang diskrit maupun kontinu yang diperoleh dari ukuran aktual ataupun preferensi. Selanjutnya kita akan membahas prinsip pokok dari metode AHP, tahapan dalam melakukan perhitungan metode AHP, dan selanjutnya nanti ada contoh kasusnya agar lebih jelas. Oke, sebelum kita ke prinsipnya, kita akan membahas dulu kelebihan dan kekurangan metode AHP ini dibandingkan metode perhitungan SPK lainnya. Jadi untuk kelebihannya, yang pertama itu struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Jadi metode AHP ini nanti bentuknya dia berhierarki sesuai namanya, hierarki, analytical hierarchy process. Selanjutnya yang kedua, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi, inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. Dan yang ketiga, memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output, analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Selanjutnya, kekurangan dari metode AHP ini adalah yang pertama, metode AHP memiliki ketergantungan pada input utamanya. Input utama yang dimaksud di sini adalah berupa persepsi atau penafsiran seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang salah. Jadi pada metode AHP ini akan dibutuhkan input. Nah, inputnya itu nanti sangat berpengaruh pada hasil akhir dalam penentuan keputusan. Jika sang ahli atau klien yang memberikan input nanti salah, maka tentu hasil pada pengambilan keputusan bisa menjadi salah juga. Yang kedua, metode AHP ini hanya metode matematis. Jadi tanpa ada pengujian secara statistik berdasarkan data historis permasalahan yang telah terjadi sebelumnya, sehingga tidak ada batas kepercayaan dan informasi pendukung yang kuat dari kebenaran model yang terbentuk. Gitu, jadi selanjutnya kita lanjut ke prinsip pokok. Nah, dalam menyelesaikan persoalan metode AHP ini ada beberapa prinsip yang harus dipahami berdasarkan dari Mulyono 2004. Yang pertama yaitu decomposition. Prinsip ini merupakan pemecahan persoalan-persoalan yang utuh menjadi unsur-unsur ke bentuk hierarki proses pengambilan keputusan di mana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan dilakukan terhadap unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan yang lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan yang ada. Struktur hierarki keputusan tersebut dapat dikatakan komplit dan incomplete. Jadi ada dua jenis. Suatu hierarki disebut komplit bila semua elemen pada suatu tingkat berhubungan dengan semua elemen pada tingkat berikutnya. Sementara hierarki keputusan incomplete adalah kebalikan dari komplit. Jadi dia semua elemennya itu berhubungan. Selanjutnya sini ada contoh bentuk struktur dekomposisinya. Kira-kira dasarnya itu seperti ini. Jadi yang paling atas hierarkinya adalah tujuan atau goal dari pengambilan keputusan. Lalu di bawahnya ada kriteria-kriterianya. Selanjutnya bisa juga ada di bawah kriteria yaitu subkriteria.
dan paling bawah itu yaitu alternatif yang akan dipilih nanti. Selanjutnya kita ke prinsip yang kedua, yaitu comparative judgment. Prinsip ini memberikan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari penggunaan metode AHP. Penilaian ini dapat disajikan dalam bentuk matriks yang disebut matriks pairwise comparison, yaitu matriks perbandingan berpasangan yang memuat tingkat preferensi beberapa alternatif untuk kriteria. Skala preferensi dengan skala 1 menunjukkan tingkat paling rendah sampai dengan skala 9 tingkatan paling tinggi. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi dia ada intensitas kepentingan dari 1 sampai 9. Definisinya seperti ini. Yang pertama 1. Jadi ketika membandingkan dua kriteria atau alternatif nanti ada patokannya. Misalnya yang pertama ini sama pentingnya dibanding yang lain, maka nanti intensitasnya akan 1. Misalnya kalian membandingkan dua benda yang sama, nah maka nanti dia pasti intensitas kepentingannya 1. Lalu di sini ada 3 moderat penting dibanding yang lain. Maksudnya moderat itu dia sedikit lebih penting. Lalu ada 5 kuat pentingnya dibanding yang lain. Lalu 7 sangat kuat pentingnya dibanding yang lain. 9 ekstrim pentingnya dibanding yang lain. Dan ini ada 2, 4, 6, 8. Maksudnya itu dia nilai di antara dua penilaian yang berdekatan. Jadi misalnya dia antara sama dan moderat, maka nanti intensitas kepentingannya adalah 2. Begitu juga misalnya dia di antara moderat dan kuat, maka intensitas kepentingannya 4. Jadi gitu. Dan begitu seterusnya sampai 8. Lalu di sini ada reciprocal juga ya, yang artinya jika elemen I memiliki salah satu angka di atas lainnya dibandingkan elemen J, maka J memiliki nilai kebalikannya ketika dibanding dengan I. Jadi dalam penilaian kepentingan relatif dua elemen atau dua pembanding tadi berlaku aksioma reciprocal, yang artinya jika elemen I misalnya dinilai 3 kali lebih penting dibanding elemen J, maka elemen J harus sama dengan 1/3 kali pentingnya dibanding elemen I. Jadi misalnya pada elemen ini 3, nanti elemen satunya akan 1/3. Pada elemen ini 5, maka satunya 1/5. Begitulah. Kalau 1 tetap 1/1 kan. Jadi itu maksudnya nilai reciprokal. Nanti bisa lebih jelas lihat pada penjelasan contoh kasus. Selanjutnya ini prinsip yang ketiga dan keempat, yaitu yang ketiga synthesis of priority. Pada prinsip ini menyajikan matriks pairwise comparison yang kemudian dicari eigenvektornya untuk mendapatkan local priority. Karena matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority dapat dilakukan sintesa atau sintesis di antara local priority. Yang keempat, logical consistency, yaitu merupakan karakteristik yang paling penting. Hal ini dapat dicapai dengan mengagresikan seluruh vektor eigen yang diperoleh dari tingkatan hierarki dan selanjutnya diperoleh oleh suatu vektor komposit tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan. Oke, jadi itu untuk prinsip pokoknya. Selanjutnya di sini ada tahapan metode. Nah, jadi yang pertama itu untuk melakukan pengambilan keputusan dengan metode AHP ini, yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penulisan hierarki adalah dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas. Yang kedua, kita menentukan
prioritas elemen. Nah, langkah-langkahnya itu untuk menentukan prioritas elemen ini yang pertama adalah membuat perbandingan pasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Lalu yang kedua, matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk merepresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen lainnya. Yang tadi ya, yang intensitas kepentingan ini yaitu comparative judgment. Lalu setelah kita menentukan prioritas elemen, kita lakukan sintesis. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini, yang pertama yaitu menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. Lalu yang kedua, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Lalu yang ketiga, menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Nah, setelah kita melakukan sintesis, yang selanjutnya kita lakukan adalah mengukur konsistensi. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini, yang pertama itu adalah kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, lalu nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya. Selanjutnya jumlahkan setiap baris, lalu hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan. Yang terakhir, jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada. Nah, hasilnya itu nanti disebut lambda max. Nanti lambda max ini akan kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya, yaitu menghitung konsistensi indeks CI. Rumusnya adalah lambda max dikurang n per n kurang 1, di mana n itu banyak elemen, entah itu elemen dari kriteria maupun alternatif yang ada. Selanjutnya, setelah kita menghitung konsistensi indeks, kita yang hitung selanjutnya adalah rasio konsistensi atau konsistensi rasio, CR, dengan rumus CI per IR. CI tadi sudah kita dapatkan di sebelumnya, sedangkan IR atau indeks random konsistensi itu ada nilai ketetapannya tergantung dari ukuran matriks atau banyak elemennya tadi. Jadi jika banyak elemennya 1 atau 2 aja, nanti nilai IR-nya 0. Jika 3, 0,58. Jadi sudah ada nilai ketetapannya sampai 15. Setelah kita menentukan CR tadi, terakhir kita memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi atau CR tadi kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar. Ya, jadi begitu. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan berulang kali sampai semua matriks perbandingan dihitung. Lalu kita lakukan perankingan nanti. Jadi langkah 1 sampai 7 itu diulang berulang kali. Selanjutnya kita ke contoh kasusnya aja langsung. Di sini misalnya ada seorang penggemar model kit ingin melakukan proses penentuan dalam memilih model kit terbaik yang akan ia beli untuk ia rakit. Dalam proses ini ia menetapkan 3 kriteria, yaitu harga, model, dan kualitas. Selain 3 kriteria tersebut, si penggemar juga menetapkan 3 alternatif merek model kit yang akan dibeli, yaitu merek Bandai, Daban, dan Hongli. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan apa tadi? Yang pertama, kita lakukan identifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki. Nah, kira-kira bentuk hierarkinya itu nanti akan seperti ini. Jadi untuk goal atau tujuan dari penentuan keputusan ini adalah menemukan model kit terbaik, di mana ada 3 kriteria, yaitu harga, model, dan kualitas. Selanjutnya ada 3 alternatif, yaitu Bandai, Daban, dan Hongli, yang nanti akan dihitung dari setiap kriteria yang ada. Oke, kita langsung saja ke perhitungannya. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel.
Oke, bisa kita lanjutkan lagi pengerjaan soal yang tadi, di mana tahapan metode pertama yaitu menyusun hierarki sudah kita lakukan. Sekarang kita bisa lanjut ke tahapan kedua, yaitu menentukan prioritas elemen. Di mana langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan pasangan, lalu mengisi perbandingan pasangan itu menggunakan bilangan untuk merepresentasikan kepentingan relatif. Di sini kita sudah diberikan nilai kepentingan oleh individu ahli, di mana ahlinya di sini adalah si penggemar tadi. Sekarang kita sudah buat juga perbandingan kriterianya, tinggal diisi berdasarkan kepentingan di sini. Di sini kepentingannya adalah yang pertama, model 4 kali lebih penting dari harga, lalu model 3 kali lebih penting dari harga, dan kualitas 2 kali lebih penting dari harga. Untuk mengisi kepentingan yang ada, pertama kita isi dua elemen yang sama, yaitu harga dan harga, model dan model, kualitas dan kualitas. Ini sudah pasti kepentingannya adalah 1. Selanjutnya kita lihat di sini, model 4 kali lebih penting dari harga. Berarti pada baris model dan kolom harga kita isi 4, sedangkan pada baris harga kolom model kita isi 1/4. Kenapa kita isi 1/4? Ya, berdasarkan dari prinsip pokok yang sudah dijelaskan sebelumnya, resiprokal, di mana jika elemen I memiliki salah satu angka di atas dibandingkan elemen J, maka J memiliki nilai kebalikannya dibandingkan dengan I. Dimana di sini nilai I-nya adalah 4 dan nilai J-nya adalah 1/4. Itu kebalikan dari 4. Selanjutnya kita isi kolom-kolom lain, yaitu sini model dibandingkan dengan kualitas. Model 3 kali lebih penting dari kualitas. Berarti pada kolom model, baris model, kolom kualitas kita isi 3, dan pada baris kualitas kolom model kita isi 1/3. Selanjutnya kualitas 2 kali lebih penting dari harga, berarti pada baris kualitas kolom harga kita isi 2, dan pada kolom kualitas baris harga kita isi 1/2. Jangan lupa pakai sama dengan. Nah, setelah kita buat matriks perbandingan kriterianya ini untuk prioritas elemen, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu sintesis. Dimana hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini, yang pertama menjumlahkan nilai dari tiap kolom pada matriks. Sini ada 3 kolom, kita jumlahkan satu-satu. Ya, caranya gampang, tinggal ketik sama dengan sum dalam kurung, kita drag saja kolom yang mau dijumlahkan, lalu tutup kurung dan enter. Begitu juga kolom-kolom di sebelahnya, lakukan hal yang sama. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, atau di sini sebutannya nilai eigen. Seperti yang dijelaskan di sini, kita tinggal menjumlahkan nilai dari kolom dengan total kolom bersangkutan. Berarti di sini kita masukkan sama dengan kolom yang pertama, baris pertama dibagi dengan jumlahnya. Sini saya akan kunci dengan F4 supaya untuk baris-baris di bawahnya kita tinggal drag aja, tidak perlu menghitung ulang. Nah, seperti itu juga kita lakukan untuk kolom sebelahnya. Dan kolom sebelahnya lagi.
Selanjutnya kita sudah membagi setiap nilai. Lanjut ke menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Nah, di sini misalnya kita kosongkan dulu. Caranya adalah kita jumlahkan setiap baris pakai sum juga. Seperti yang tadi. Kalau yang tadi awalnya kolom, yang ini sekarang baris. Gitu. Nah, dan baris yang terakhir. Sekarang kita sudah jumlahkan barisnya, tinggal dirata-ratakan. Yaitu caranya jumlah baris tadi dibagi dengan jumlah elemennya. Jumlah elemennya di sini ada 3. Jadi tinggal sama dengan klik selnya lalu dibagi 3. Klik selnya lalu dibagi 3. Klik selnya lalu dibagi 3. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah dari rata-rata ini adalah 1, artinya sudah sesuai. Kita bisa lanjut untuk mengukur konsistensi. Dimana caranya adalah kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya. Lalu dijumlahkan setiap baris. Lalu hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan, dan jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada, hasilnya disebut lambda max. Cara mudahnya bisa seperti ini aja. Ini ada 2 cara. Yang pertama cara manual dan cara dengan rumus Excel-nya. Yang pertama cara manualnya ini kita tinggal kalikan jumlah dengan rata-ratanya pada setiap elemen. Jadi pertama kita kalikan jumlah harga dengan rata-rata harga, lalu jumlah model dengan rata-rata modelnya, dan yang terakhir tambahkan lagi dengan jumlah kualitas dikali rata-rata kualitasnya, maka akan didapat nilai lambda max. Selain cara manual seperti ini, kita dapat menggunakan rumus MMULT, yaitu rumus perhitungan perkalian matriks, dimana syaratnya adalah perkaliannya dalam bentuk baris dan kolom. Yang sudah sesuai di sini, kita tinggal ketikkan MMULT dalam kurung barisnya yang mau dikalikan, lalu titik koma, kolomnya yang mau dikalikan, yaitu di sini jumlah dan rata-rata. Tutup, tinggal enter. Ya, dapat lambda maxnya. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menghitung konsistensi indeks CI. Rumusnya adalah lambda max dikurang n per n kurang 1, dimana n merupakan banyak elemen. Banyak elemen tadi 3, jadi kita tinggal masukkan aja, buka kurung, lambda max dikurang n nya 3 per n kurang 1, dapat CI. Sekarang lanjut ke menghitung rasio konsistensi atau konsistensi rasio CR dengan rumus CR sama dengan CI per IR. CI sudah kita dapat nilainya, dan IR didapat berdasarkan nilai ketetapan pada ukuran matriksnya atau banyak elemennya. Bisa kita lihat di sini banyak elemen kita tadi ada 3, maka nilai IR yang kita gunakan adalah 0,58. Bisa dihapus saja. Nah, kita ketik sama dengan CI nya berapa tadi dibagi 0,58, kita dapat nilai 0,02. Lalu selanjutnya langkah terakhir yaitu memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 0,1, maka perhitungan kita ini harus diulang kembali karena salah. Namun jika rasio
CR yang tadi kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar. Karena 0,02 kurang dari 0,1, maka dapat kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya ini tinggal pengulangan-pengulangan dengan cara yang sama, hanya yang dihitung berbeda. Ya, di sini setelah melakukan perbandingan kriteria, kita lakukan perbandingan alternatif kriteria harga. Dimana di sini diberikan penilaian harga Bandai 5 kali lebih tinggi dari Hongli, harga Bandai 3 kali lebih tinggi dari Daban, dan harga Daban 2 kali lebih tinggi dari Hongli. Kita lakukan hal yang sama dari proses yang kedua, yaitu menentukan prioritas elemen lagi. Sini prioritas elemennya berupa alternatifnya, yaitu Bandai, Daban, dan Hongli. Kita buat prioritas elemennya, dapat seperti ini. Sama kayak yang tadi kan, harga Bandai 5 kali lebih tinggi dari Hongli, maka pada baris Bandai dan kolom Hongli kita isi 5, dan pada baris Hongli kolom Bandai kita isi 1/5 sesuai nilai kebalikannya. Begitu juga untuk elemen-elemen lainnya. Setelah itu sama seperti tadi, kita lakukan penjumlahan pada tiap kolom, lalu menentukan normalisasi matriks menggunakan nilai eigen. Yang tadi adalah pembagian dari tiap elemen dibagi dengan jumlah total jumlahnya. Setelah kita dapat, tiap baris kita jumlahkan juga, lalu dibagi dengan banyak elemennya seperti tadi. Kita dapat di sini rata-rata yang 1 juga, berarti sudah sesuai. Lanjut ke perhitungan lambda max dengan rumus MMULT juga, antara jumlah dengan rata-ratanya. Setelah itu kita dapat lambda maxnya. Lanjut ke perhitungan CI dengan rumus lambda max kurang N per N kurang 1. Dan terakhir perhitungan CR, dimana rumusnya adalah CI per IR. IR nya sama 0,58 juga, karena banyak alternatif di sini elemennya adalah ada 3 juga, yaitu Bandai, Daban, dan Hongli. Nah, kita sudah lakukan perbandingan alternatif terhadap kriteria harga. Sekarang kita lanjut ke kriteria lainnya, yaitu kriteria model. Kita lakukan hal yang sama. Di sini perbandingan yang dilakukan adalah ketiga alternatif ke kriteria model. Sama dari menentukan prioritas elemen, lalu jumlahkan, lalu menentukan nilai eigen untuk normalisasi matriksnya, lalu jumlahkan, menentukan rata-rata, lanjutkan dengan menentukan lambda, CI, dan terakhir CR. Oh ya, jangan lupa dicek nilai CR-nya apakah kurang dari 0,1 atau tidak. Di sini masih kurang dari 0,1. Nah, di sini terakhir, karena tadi ada 3 kriteria aja, sekarang kita lakukan perbandingan alternatif terhadap kriteria yang ketiga, yaitu kualitas, dengan penilaian-penilaian yang sudah diberikan juga. Sini ada, kita lakukan hal yang sama juga dari menentukan matriksnya, prioritas elemen, lalu dijumlahkan, lalu menentukan normalisasi matriksnya menggunakan rumus pembagi. Setelah itu dijumlahkan tiap barisnya, dihitung rata-ratanya. Jangan lupa dicek apakah 1. Lalu dilanjutkan dengan menghitung lambda max, kemudian CI, konsistensi indeks, dan konsistensi rasio, dimana ini masih kurang dari 0,1 juga, berarti sudah sesuai. Nah, kita sudah lakukan semua perhitungannya. Sekarang kita tinggal pindahkan aja nilai rata-rata kriteria dan nilai rata-rata alternatifnya. Ini misal saya kosongkan dulu.
Nah, ini adalah proses terakhir untuk melakukan perankingan, di mana kita tentukan nanti keputusan yang manakah terbaik berdasarkan penilaian dari yang diberikan oleh ahli, atau di sini ahlinya adalah penggemarnya itu sendiri, penggemar model kit. Kita ambil rata-ratanya sini, tinggal copy aja rata-ratanya, lalu kita paste as values, nilai rata-rata kriterianya. Setelah itu kita ambil nilai rata-rata pada tiap alternatif terhadap kriteria. Di sini harus ambil satu-satu karena bentuknya di sini kolom dan di sini baris, jadi mesti dipindah satu-satu. Kita pindahkan yang bandai harga, lalu daban harga, lalu Hongli harga, lanjut lagi ke bandai model, lalu ke daban model, lalu lanjut ke Hongli model. Lanjutnya yang terakhir ini bandai kualitas, lalu daban kualitas, lalu yang terakhir Hongli kualitas. Lalu selanjutnya untuk menghitung total prioritas ini kita gunakan perkalian matriks seperti yang tadi kita lakukan untuk menghitung lambda max ini. Caranya kalau manualnya seperti ini. Nih, kita kalikan baris yang nilai rata-rata alternatif ke kolom nilai rata-rata kriterianya. Jadi sama dengan yang pertama misalnya bandai ini, yang ini bandai harga dikali harga ditambah bandai model dikali nilai rata-rata kriteria modelnya, dan ditambah lagi bandai kualitas dikali nilai rata-rata kualitasnya. Nah, kita dapatkan nilai yang sama seperti menggunakan rumus MMULT. Jangan lupa kalau menggunakan rumus MMULT ini harus baris kali kolom, jangan kolom kali baris, nanti hasilnya akan berbeda. Ini saya contohkan. Ini misalnya MMULT nya kita pakai yang ini dulu, lalu yang kedua kita pakai yang ini. Nah, maka rumusnya hasilnya akan berbeda nanti dengan yang rumus seharusnya. Jadi yang benar adalah barisnya dulu baru kolomnya. Setelah itu kita hitung juga masing-masing untuk daban dan untuk Hongli dengan cara yang sama. Nah, kita sudah dapat 3 nilai total prioritas dari tiap-tiap alternatif. Berarti bisa kita lihat di sini nilai paling rendah adalah Hongli, lalu bandai dan daban berdekatan sekali, tapi yang paling tinggi sini daban. Berdasarkan penilaian dari kriteria-kriteria yang ditentukan oleh penggemar model kit. Jadi berdasarkan penilaian sebelumnya, maka kesimpulannya adalah model kit terbaik
adalah merek Daban. Nah, seperti itu. Jadi proses ini sudah selesai. Oke, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.